Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Resensi Institute. Buku Filosofi Teras ini ditulis oleh Henry Manampiring. Beliau adalah seorang praktisi periklanan dan bekerja pada perusahaan internasional seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, dan lain-lain. Buku ini memiliki ketebalan sebanyak 312 halaman yang terbagi ke dalam 12 bab. Nah, kita mungkin bertanya apakah seorang yang bekerja sebagai praktisi periklanan bisa membahas mengenai tentang filsafat. Nah, disinilah keunikan buku ini, yang mana seorang penulisnya bukanlah seorang ahli dalam filsafat. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita membaca buku ini? Yang penulisnya saja bukan ahli dalam filsafat. Nah, keunikan inilah yang akan kita bahas dalam penjelasan selanjutnya. Mungkin pertama kali kita membaca judul buku ini, kita akan berkata, apakah filsafat di era sekarang masih relevan? Perkataan yang lain juga akan muncul. Filsafat kan penuh dengan teori yang rumit dan sulit dalam memahaminya. Apa yang membuat para pembaca tertarik dengan buku yang tebalnya 300-an halaman ini? Nah, buku ini ditulis oleh Henry Manampiring yang didasarkan pada pengalaman pribadinya dalam mengaplikasikan filsafat Stoa yang beliau ganti bahasanya menjadi filosofi teras dengan alasan bahasa yang lebih mudah untuk generasi milenial. Filsafat Stoa itu sendiri adalah way of life atau jalan hidup. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang membedakan dengan agama yang juga sebagai jalan hidup? Kita akan bahas nanti di pembahasan selanjutnya. Filosofi teras atau stoicisme ialah aliran filsafat Yunani Romawi purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme juga mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya, dan agama. Tujuan dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Nah, yang pertama adalah the problem with positive thinking. Seringkali sebagian dari kita mendapati nasihat, jangan berpikiran negatif mulu dong, berpikir positif aja. Pada umumnya, pernyataan umum itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang positif atau terbaik saja daripada memikirkan hal negatif yang mungkin akan terjadi. Ajakan berpikir positif ini sudah sangat populer. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan anjuran berpikir positif. Dalam penelitian yang penulis lakukan, menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Nah, positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang berusaha mencapainya. Pertanyaannya, sikap apa yang harus kita tunjukkan jika positive thinking itu menipu pikiran kita? Mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking, membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Mental contrasting ini memperoleh pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal-hal positif saja atau hanya membayangkan hal-hal negatif saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dikotomi kendali. Nah, ada hal-hal di bawah kendali, yaitu tergantung pada kita. Ada pula hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Semua filsuf Stoa sepakat dengan prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal yang di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut stoicisme tidak dibawa kendali kita, misalnya tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas, kesehatan, dan bahkan kekayaan. Bagaimana dengan dibawa kendali kita? Pertimbangan atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan oleh orang lain, kekayaan dan lainnya adalah sesuatu yang tidak rasional. Di stoicisme juga kita diajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain.
menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya? Semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh. Nah, apakah filosofi teras mengajarkan tentang kepasrahan? Karena situasi eksternal adalah sesuatu di luar kendali, seolah-olah kita hanya bisa mengubah persepsi saja dan tidak perlu berupaya apalagi bekerja keras. Anggapan ini sudah diberikan solusinya oleh William Irvin dalam bentuk trikotomi kendali, yang manfaatnya kita bisa memfokuskan energi dan kebahagiaan pada hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan tidak pusing atau stres untuk hal-hal di luar kendali kita. Kemudian di saat ternyata outcome atau hasil tidak seperti apa yang kita harapkan, secara mental seharusnya tidak terlalu terpuruk karena fokus kita adalah pada internal goalnya. Dan selanjutnya kerendahan hati, yaitu mengakui outcome atau hasilnya tadi tidak ada di bawah kendali kita sepenuhnya. Juga penting saat kita menikmati keberhasilan. Saat sedang sukses, jangan terlena bahwa ini semua adalah hasil atau upaya saya sendiri. Kesuksesan kita juga dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali kita, jadi jangan sombong. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengendalikan interpretasi dan persepsi. Mempelajari filosofi teras menyadarkan kita bahwa dari emosi negatif kita merupakan akibat dari interpretasi otomatis atas sebuah kejadian atau peristiwa. Secara otomatis merasa dijalimi, diperlakukan tidak adil, ditimpa bencana, dihina, dan lain-lain. Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul, yaitu jadi merasa jengkel, marah, takut, dendam, cemburu, putus asa, dan lain-lain. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita sesungguhnya memiliki kendali terhadap rasa cemas, khawatir, dan emosi negatif lainnya, yaitu jika kita bisa mengendalikan interpretasi secara aktif. Dengan demikian, kita bisa menginterpretasi sebuah peristiwa secara rasional, sesuai dengan natur manusia untuk menggunakan nalar. Bagaikan kucing yang dipegang oleh orang yang tidak dikenal, maka secara insting, kucing tersebut berniat mencakar karena menganggap orang itu sebagai ancaman. Dalam filosofi teras, representasi atau interpretasi kita akan sebuah peristiwa tidak harus terjadi secara spontan, tanpa diperiksa. Contohnya ketika kita terjebak di kemacetan, interpretasi otomatisnya adalah saya buang-buang waktu di sini. Emosi negatifnya adalah marah, kesal, frustasi. Tetapi jika kita mengubah interpretasi kita dan menerapkan prinsip yang ditawarkan oleh filosofi teras, proses berpikirnya akan menjadi ketika kita terjebak dalam kemacetan, interpretasi rasionalnya, kita bisa memakai kesempatan ini untuk membaca sehingga macet ini lebih berkualitas. Emosi yang dihasilkan adalah tenang dan terinspirasi. Nah, penulis juga sendiri mempunyai tips tersendiri dalam menanggapi emosi negatif, yaitu dengan menggunakan prinsip STAR, Stop, Think, and Assess, dan Respond. Stop, begitu kita merasakan emosi negatif secara sadar, kita harus berhenti dulu. Kemudian think and assess, dipikirkan dan dinilai. Sesudah menghentikan proses emosi sejenak, kita bisa aktif berpikir, memaksakan diri untuk berpikir rasional sehingga mampu mengalihkan kita kebablasan emosi negatif. Kemudian respon. Sesudah kita menggunakan nalar, berupaya untuk rasional, barulah kita memikirkan respon apa yang kita berikan, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan. Nah, dalam penutup buku ini, akhir dari pembahasannya adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita baca. Dalam hal filosofi teras, pembaca dicerahkan bagaimana caranya mengelola emosi negatif, bukan berarti menghindarinya, tetapi bagaimana cara kita saling melengkapkan antara berpikir positif dengan mengelola emosi negatif. Terima kasih. Ada pertanyaan?